Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera teman-teman, selamat malam. Jadi melalui unggahan video ini saya ingin menceritakan lebih kurangnya bagaimana endingnya kasusnya Tenovi. Eloknya ketika ada awal tentunya harus ada akhir. Maka dari itu saya ingin menceritakan akhirnya akan seperti apa. Rasanya teman-teman semua pasti ingin tahu lah endingnya kasus Tenovi akan seperti apa. Jadi saya ceritakan dulu sedikit teman-teman dari perspektif hukum. Seseorang dapat dipenjara apabila ancamannya 5 tahun atau lebih. Itu dalilnya tuh teman-teman. Jadi seseorang dapat dipenjara apabila ancaman laporan polisinya itu 5 tahun atau lebih. Nah, tapi dikecualikan nih oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nih, ada kecuali. Diatur di pasal 21 ayat 2 KUHP. Terdapat pengecualian. Walaupun dia di bawah 5 tahun ancaman pidana penjaranya, tapi tetap dapat dilakukan penahanan. Apa contohnya? Penipuan, pasal 378, itu ancamannya 4 tahun penjara, tapi dapat dilakukan penahanan walaupun di bawah 5 tahun karena masuk dalam pasal pengecualian. Pasal 372, penggelapan, itu 4 tahun tuh ancaman penjaranya. Dia 4 tahun, di bawah 5 tahun artinya, namun dia masuk dalam pasal pengecualian sehingga dapat dilakukan penahanan. Pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan, itu ancaman pidananya penjaranya 1 tahun, artinya di bawah 5 tahun, tapi masuk dalam pasal pengecualian sehingga dapat dilakukan penahanan oleh penegak hukum. Pasal 351, pelanggaran berat, 2 tahun 8 bulan ancamannya, di bawah 5 tahun artinya ancaman penjaranya, tapi masuk dalam pasal pengecualian artinya dapat dilakukan penahanan oleh penegak hukum. Nah, laporan yang dilaporkan oleh Agus, laporan polisi yang dilaporkan oleh Agus ke Tenovi, itu ancamannya 4 tahun. Kedua-dua laporan polisinya itu. Pertama-tama pasal 369 terkait tentang pemerasan, itu ancaman pidana penjaranya adalah 4 tahun, artinya di bawah 5 tahun, tapi tidak masuk dalam pasal pengecualian. Artinya Tenovi tidak dapat dilakukan penahanan oleh penegak hukum. Terkait tentang undang-undang ITE-nya, pasal 273 Junto 45 ayat 3 itu yang 310-311, itu 4 tahun ancamannya, di bawah 5 tahun, artinya dalilnya, dan tidak masuk dalam pasal pengecualian yang 21 ayat 2 KUHP tadi. Artinya Tenovi tidak dapat dilakukan penahanan oleh penegak hukum. Nah, saya sekarang ceritakan gini teman-teman. Saat ini yang sedang bergulir itu namanya tahapan proses penyelidikan. Jadi apa sih manfaat dari proses penyelidikan ini? Penyelidikan adalah untuk membuktikan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan dalam laporan polisi ini, apakah dia itu tindak pidana atau bukan. Contoh, misalkan kasusnya ini ternyata keperdataan, sehingga berhentilah di penyelidikan. Karena kan prinsipnya kan polisi tidak boleh menolak laporan masyarakat kan. Jadi artinya semua laporan masyarakat ditampung oleh pihak kepolisian. Nah, nanti akan difilter pada saat penyelidikan, apakah ini peristiwa pidana atau bukan nih. Nah, saat ini yang sedang bergulir itu proses penyelidikan tuh teman-teman. Nah, saat ini sudah diproses, sudah diperiksa tuh. Dari pihak Agus, sudah diperiksa, sudah diminta keterangan sebagai pelapor. Mungkin nanti akan dihadirkan juga dari saksi-saksi dari pihak Agus, selanjutnya dari pihak Tenovi, dan selanjutnya mungkin akan dihadirkan saksi-saksi yang meringankan dari pihaknya Tenovi itu. Nah, nanti baru tuh di situ difilter apakah ini tindak pidana atau bukan, apakah bisa berlanjut nggak ke penyidikan. Nah, kalau penyidikan itu apa teman-teman? Penyidikan tuh gini, untuk mencari 2 alat bukti tindak pidana tuh, 2 alat buktinya dicari pada saat penyidikan dan untuk mencari tersangkanya. Nah, setelah penyidikan baru kita maju ke persidangan tuh teman-teman. Nah, sekarang kita bedah nih teman-teman ya, apakah kira-kira kasus ini bisa maju nggak ke penyidikan. Sekarang kalau kita bedah nih, pasal 369 tentang pemerasan, itu hukum tuh ada rumusnya teman-teman. Jadi kita jabarkan aja unsur per unsur penunsurnya tuh, terpenuhi nggak? Rumus-rumusnya terpenuhi nggak? Nah, bunyinya gini teman-teman, barang siapa dengan sengaja melawan hukum menguntungkan diri sendiri dengan cara, nah itu nanti ada bunyi selanjutnya, tapi saya cut dulu sampai situ. Kenapa? Karena gini, pertanyaannya sekarang kita kaji nih, apakah Tenovi ini atau yayasannya dapat dikategorikan sebagai menguntungkan dirinya sendiri? Faktanya saat ini uangnya masih dalam keadaan yang utuh, tidak dipergunakan secara sepihak oleh pihak Tenovi atau yayasan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Uangnya masih dalam keadaan utuh dan itu dapat dibuktikan. Artinya kalau dapat dibuktikan tentu artinya gugur dong undang-undangnya dong, pasal yang dipersangkakan oleh kepada Tenovi ini, karena uangnya masih dalam keadaan utuh. Pertanyaannya untungnya di sebelah mana kan gitu kan. Nah, terkait sekarang ITE-nya teman-teman, itu bunyi undang-undangnya rumusnya seperti ini. Barang siapa dengan sengaja diberikan kesempatan kepada yang menuduh dan tidak dapat membuktikan tuduhannya, dipidana penjara 4 tahun.
Faktanya Tenovi kan punya mutasi rekening korannya tuh. Tenovi dapat membuktikan tuduhannya tersebut bahwa Agus mempergunakan uang tersebut bukan untuk pengobatan mata tuh. Itu kan dapat dibuktikan melalui mutasi rekening korannya kan. Artinya selama Tenovi mengucapkan fakta yang disertai dengan data dan faktanya, tentunya pasal yang dipersangkakan kepada Tenovi akan gugur. Artinya nantinya akan difilter pada saat penyelidikan sehingga tidak dapat maju ke penyidikan. Nah teman-teman, untuk tenggat waktu atau jangka waktunya itu penyelidikan ke penyelidikan itu sebenarnya tidak ada waktu yang lebih spesifik lah. Pada prinsipnya ini kasuistis. Jadi kalau teman-teman tanya ini bisa berapa lama, let's say 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu banyak sekali teman-teman, kasuistis itu. Nah jadi saya berharap teman-teman saat ini sudah ada gambaran nih, ini kasusnya kurang lebih endingnya akan seperti apa gitu. Nah teman-teman, saya menghimbau teman-teman untuk terus memberikan dukungan secara moral maupun doa atau support dalam bentuk apapun kepada Tenovi, supaya Tenovi tetap tegar menghadapi peristiwa ini, supaya Tenovi tidak berhenti untuk terus berbuat baik gitu. Nah selanjutnya tetap kita dorong Agus juga untuk Agus semangat untuk berobat gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Semoga informasi ini dapat memperkaya informasi teman-teman semua. Assalamualaikum.